Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu lagi pada pelajaran prakarya hari ini. Untuk materi hari ini yaitu tentang pengolahan. Tujuannya yaitu yang pertama menyampaikan pendapat tentang pengertian jenis dan manfaat dari bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Yang kedua, mengidentifikasi bahan, alat, metode, dan proses pengolahan yang digunakan pada pembuatan produk bahan pangan. Yang ketiga, merancang pembuatan produk olahan makanan dari bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan dan bahan setengah jadi. Yang keempat, membuat, menguji, dan mempresentasikan hasil produk olahan pangan. Oke, untuk pertama-tama kita berdoa dulu supaya diberikan keberkahan dan proses pembelajaran hari ini berjalan lebih baik. Untuk berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, untuk pengertian ikan dan daging, yang pertama adalah ikan. Ikan adalah anggota vertebrata berdarah dingin yang hidup di air dan bernapas dengan menggunakan insang. Ikan dapat ditemukan di berbagai ekosistem, ada perairan tawar, payau, dan laut. Beberapa spesies ikan sudah dapat dibudidayakan sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan ikan. Yang kedua, daging. Sebagai bahan olahan ialah bagian lunak di tubuh hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang yang menjadi bahan olahan pangan. Sebagai sumber olahan pangan berdasarkan warna dasar bahan pangan, daging dapat dibedakan menjadi dua, yaitu daging berwarna putih dan daging berwarna merah. Untuk materi hasil ikan, yang pertama yaitu ikan perairan tawar. Ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar seperti sungai dan danau. Contohnya yaitu ikan lele, ikan mas, ikan bawal, ikan nila, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ikan perairan payau, ikan yang hidup di air payau. Perairan payau merupakan pencampuran antara perairan tawar dan perairan laut seperti muara. Contohnya ikan bandeng, ikan kerapu, dan lain-lain. Untuk yang ketiga yaitu ikan perairan laut. Ikan yang hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Ikan laut sangatlah banyak jenis dan ukurannya, dari mulai ukuran terkecil sampai ukuran yang besar. Kandungan gizi ikan laut pun sangat lengkap dan baik untuk kesehatan. Contohnya ada ikan tuna, ikan kakap, ikan lain-lain, ada udang dan sebagainya. Ikan hiu juga bisa ya. Nah, untuk materi kali ini kita ke ikan ya, ikan perairan tawar. Contohnya ada ikan lele, ikan mas, ikan bawal, nila, jaya, dan sebagainya. Untuk pertemuan nanti yang kedua ya kita ke ikan perairan air payau. Contohnya bandeng, ikan kerapu, atau lain-lain lah. Silakan cari sendiri. Terus yang ketiga nanti ikan perairan laut. Contohnya yang ada di laut saja, udang misalkan. Terus ikan hiu kalau ada, ya kalau nggak ada mah yang ada saja. Baiklah, berikut adalah hasil pengolahan ini dari kelompok resmi ya, dari Balai Kambang. Ini hasil dari ikan air tawar, mantap ya. Untuk yang selanjutnya kelompok dari Nabila, itu entah kenapa itu hidungnya ditutup ya. Ini padahal hasilnya bagus, ini ikannya keren.
Terus untuk selanjutnya yaitu kelompok dari Agnia ya. Ini hasilnya mantap-mantap, nikmat, enak ya. Selanjutnya kelompok dari Dugul ya. Nah ini hasilnya nasi kuning ala Putri dan Ai Nurmayanti Cigerendeng. Selanjutnya adalah ini action ya, nggak tahu tuh kelompok Jessica ngapain. Ini ada pepes ikan, keren. Selanjutnya ini prosesnya dari kelompok Putri Yulia ya. Kebetulan orangnya nggak datang, nggak bisa dipoto. Untuk selanjutnya ini proses-prosesnya, silakan. Nah ini bisa semuanya ya. Ingat ya, nanti yang dinilai itu adalah proses pembuatannya, terus proses penyajiannya, yang terakhir rasa. Itu yang dinilainya 3 unsur itu. Kalau tidak ada salah satu berarti ya dikurangi saja. Nah ini terakhir dari kelompok. Nah ini untuk peralihan ikan air payau yang pertama kelompok Putri. Nah, ini prosesnya. Untuk manfaatnya ada di buku halaman 137. Di situ ada manfaat ikan, ada manfaat udang, manfaat cumi, rumput laut, susu dan sebagainya. Silahkan dibuka bukunya halaman 137. Untuk tugas pada minggu ini yaitu kita ke ikan air tawar. Boleh ikan mas, bawal, nila, jair atau yang lainnya. Silakan, itu boleh, ikannya boleh dibakar, dipepes, dikukus, digoreng, dipindang, terserah kelompok ya. Nanti yang dinilai yaitu yang pertama proses pembuatan ya, dari mulai membersihkan sampai pengolahannya, itu yang pertama dinilai. Yang kedua penyajian. Nah setelah beres pengolahan ya, proses pengolahan terus disajikan, nah itu dinilai untuk yang kedua. Yang ketiga rasa. Nah untuk rasa itu juga dinilai. Pengolahan atau prosesnya tadi, terus penyajian. Nah ini untuk ini bisa divideokan atau difotokan saja. Kalau untuk rasa tidak bisa divideokan ya, itu harus dikirimkan, boleh via JNE atau JNT, terserah kelompoknya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan kita semua bisa mengerti dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.